Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil islam, alhamdulillah. Apakah benar kalau di Muhammadiyah tidak mempermasalahkan tahlilan? Yang dimasalahkan adalah ngutangnya. Baik, ini pertanyaan pertama. Harus dibedakan tahlil dengan serangkaian acara tahlilan. Nanti teman-teman bisa merujuk ke majalah Suara Muhammadiyah sebagai suara resmi dari Persyarikatan Muhammadiyah. Di majalah Suara Muhammadiyah sudah sering dibahas tentang bab ini. Jika yang dimaksud adalah tahlil, maka ini tidak ada yang menolak. Tidak ada yang menolak. Bahkan kita dianjurkan untuk mengucap tahlil. Bahkan siapa yang akhir ucapannya adalah tahlil, maka masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang perkataan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Demikian pula ketika kita membahas mengenai masalah tahlil, tahlil ini termasuk cabang keimanan yang paling tinggi. Itu adalah la ilaha illallah. Kemudian juga ini termasuk zikir yang paling utama. Jadi tahlil itu adalah zikir yang paling utama. Tetapi beda jika yang dimaksud adalah tahlilan dengan serangkaian 7 hari, 40, berapa lagi, 100, 1000, setahun, 2 tahun. Maka silahkan teman-teman nanti bolehlah googling tentang bagaimana pendapat Persyarikatan Muhammadiyah tentang tahlilan. Kasih kata kunci Suara Muhammadiyah. Misalnya Suara Muhammadiyah tahlilan. Itu sudah banyak dimuat di situ. Sehingga saya tidak perlu banyak menjelaskan. Di situ dijelaskan bahwasanya itu ketika menggunakan hitungan hari tadi atau formasi format yang seperti itu tidak pernah dituntunkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Muhammadiyah tidak mengamalkan itu. Tapi kalau tahlil, ya tahlil itu berpahala, tetapi dengan tadi hitungan-hitungan tertentu, dengan cara-cara tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, dengan formasi tertentu, bahkan dengan beberapa jenis makanan tertentu, maka itu tidak direkomendasikan. Nanti silahkan teman-teman bisa googling langsung, karena Suara Muhammadiyah ini ada edisi online-nya. Nanti bisa diketik Suara Muhammadiyah tahlilan begitu. Nanti sudah ada fatwa-fatwanya di situ. Kalau nanti khawatirnya saya dikira mengada-ada. Jadi yang formasi seperti itu saja tidak boleh, apalagi yang ngutang-ngutang itu lebih-lebih lagi tidak boleh. Nanti bisa dicek sendiri. Kemudian yang kedua tadi apa? Baik, tentang kunut. Sesungguhnya ini adalah persoalan khilafiyah. Ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Di Tarjih Muhammadiyah itu sudah jelas bahwasanya terkait dengan kunut itu hadisnya dhaif,
karena hadisnya dhaif terkait kunut subuh, maka Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut subuh. Jadi Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut subuh. Nanti jenengan masih bisa pula kalau kurang yakin, karena majalah Suara Muhammadiyah ada edisi online-nya, itu bisa googling lagi Suara Muhammadiyah kunut subuh. Nah, itu nanti akan ada pembahasannya di situ. Kenapa tidak mengamalkan kunut subuh? Karena bagi Majelis Tarjih Muhammadiyah bahwa kunut subuh hadis-hadisnya itu dhaif. Karena hadisnya dhaif, maka tidak bisa diamalkan. Meskipun demikian, kita mengakui bahwasanya ini adalah ranah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tetapi putusan tarjih sudah jelas bahwasanya itu hadisnya dhaif, sehingga warga Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut. Wallahu alam bishawab. Tetapi ingat ya, kalau ada yang beda pendapat, kita saling menghormati.